tadinya aku tuh tadinya orang yang paling irit tadinya, maksudnya nggak mau, kalau masih single tuh kayak jarang belanja, tapi setelah punya anak punya suami aku nggak bisa begitu lagi karena ternyata kebutuhan anak itu banyak sekali, apalagi aku mau ngasih mereka makanan yang terbaik, misalnya tiap hari aku belanja buah sayur, mereka tuh banyak makan sayur 4 lezat 5 sempurna, itu semua harus fresh. Terus aku pikir-pikir belum tisunya ya, dulu popoknya aduh mahal banget, ternyata tuh mahal banget. Nah gimana caranya aku tetap belanja banyak karena memang kebutuhannya banyak, yang namanya suami, anak, dan aku sendiri, tapi aku tetap hemat karena aku selalu suka sama laki-laki yang punya impian, laki-laki yang punya usaha sendiri ya, bukan karena dari orang tua atau apa gitu. Nggak usah anaknya siapa-siapa deh gitu ya, maksudnya anaknya siapa-siapa ya enak banget ya, puji Tuhan dapat anak siapa-siapa, dapat apa-apa, tapi aku lebih menghargai laki-laki yang berusaha sendiri nih, pengusaha nih, yang berusaha sendiri, punya karir sendiri, yang bangun sendiri gitu. Jadi semangatnya itu loh, aku pengen dapat orang yang sama kayak aku, semangat untuk cari uang, punya impian gitu, kerja keras dan positif gitu. Nggak ada yang sempurna sih, hidup tuh nggak ada yang sempurna. Aku selalu menekankan dengan teman-temanku kayak cowok tuh nggak ada yang sempurna, hidup nggak ada yang sempurna, tapi sebenarnya yang bikin sempurna itu adalah kita sendiri gitu. Misalnya punya pacar yang seperti ini, bisa nggak terima gitu. Kalau misalnya bisa terima ya udah, hubungan kita jadi sempurna karena kita bisa terima semua kekurangannya dia. Nggak ada yang sempurna, kalau mau sempurna pacaran sama malaikat. Yang dirasakan Sandra Dewi ya, saat ini suaminya sedang berada di dalam sel. Kita baca ya, hati dia itu sangat ricu, tetapi dia tetap berusaha tegar, tidak diumumkan, dibeberkan, agar kenapa masalah ini tidak terembet-rembet ataupun seperti dipendam dulu saja, belum tahu, masih perkembangan. Pastinya seorang istri sangat khawatir ya di sini ya, sudah tahu, kecewa, dan pastinya dalam ketakutan. Jelas tahu, jelas tahu, jelas tahu, kartu ini mengatakan jelas tahu ya. Jelas tahu, suami istri tidak akan saling menutupi usaha dan pemasukan uang dalam keluarga. Pasti tahu. Tevi di santet, banyak banget teman-teman akun yang nge-tag nih. Mbah terawang dong katanya kan. Nah, apakah almarhumah terkena santet? Jawabannya enggak, santet, teluh, sihir. Memang ada, bukan dongeng, bukan cerita. Ada di sekitar kita. Anda kalau belum pernah merasakan sendiri, pasti nggak percaya. Kalau Anda merasa ada ancaman dari rivalitas, yang ngancam kamu mau disantet, mau diteluh, tidurlah di ubin beralaskan tikar atau karpet. Tanggapan aku tentang statement dari Mbah Mijan, ya bebas-bebas aja sih, orang mau berstatement apapun, berpendapat apapun, kan setiap orang punya opini masing-masing ya, dan semua orang punya penglihatan masing-masing gitu. Jadi ya terserah aja. Lawang paranormal nggak 1-2 bilang kena santet, fix itu kena santet. Fix udelmu itu. Mbak tanggapi paranormalnya aja ya. Jadi Mbak sudah melihat VT-VT-nya, Mbak melihat CCTV-nya, Mbak melihat hasil ronsennya. Justru kalian orang-orang yang membuat almarhumah percaya semasa hidup beliau kena santet, kalian memang bertanggung jawab dosa besar. Yang kedua, mau 10.000 paranormal yang bilang almarhumah kena santet sini, suruh sumpah pocong sama Mbak Mijan. Pada berani nggak? Sini. Yang ketiga, dengar baik-baik saudara-saudara, orang yang meninggal dunia akibat teluh, guna-guna, atau yang nggak wajar, pasti ada ciri khas pada fisiknya, pada jasadnya. Ada nggak? Nggak ada. Ya semua orang punya caranya masing-masing ya. Punya caranya masing-masing untuk
menyampaikan opininya. Ya mungkin dengan cara demikianlah Mbak Mijan mengeluarkan opini atau pendapat ya. Karena aku rasa almarhumah Steffi udah bahagia, udah tersenyum di sana. Kayaknya kalau kita membahas yang maaf ya, mungkin masih ada permasalahan mungkin. Nah itu sudahlah, ditutup aja. Aku sebagai sahabat ingin mengenang sosok Steffi, sosok almarhumah Steffi ini yang baik-baiknya gitu. Beliau ya maksudnya si almarhumah meninggal ini sudah dalam kondisi yang baik sekali. Bulan baik, hari baik, di saat yang juga baik, yang semua muslim di dunia juga ingin diwafatkan di hari yang sama gitu. Jadi aku nggak mau membahas yang di luar itu. Mbah tegaskan lagi, almarhumah tidak terkena santet. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan almarhumah diterima di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, buat para netizen yang terhormat, netizen plus 62 tersayang, karena kebanyakan netizen sekarang itu sudah kebanyakan ya, udah pada bijak-bijak. Jadi aku harap ketika kita menyampaikan sesuatu atau tentang memprediksi sesuatu atau tentang informasi yang seperti ini nih, nah itu dijadikan alarm aja gitu loh, untuk kita berwaspada lagi, untuk kita berhati-hati, untuk kita benar-benar ibadahnya yang baik nih lagi nih gitu, melakukan banyak kebaikan. Mungkin ada yang kurang di dalam diri kita, mungkin ibadahnya kurang fokus atau cuman sholat berapa waktu. Nah setelah mendapatkan informasi tentang misalnya santet atau prediksi segala macam itu, ya jadikan itu patokan untuk kita berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi dari ibadah, dari diri kita gitu, dan kurang-kurangin nyakitin orang karena umur nggak ada yang tahu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.